Alhamdulillah ketika niat kita baik, hendak menghindari yang kada baik. Akhirnya di situ ya anggaplah ujiannya loh, Iya, ujian di situ. lagi kada berduit, lagi belum makan, Iya. lapar-laparnya. Tapi duit sumbangannya ada. Ada. Biasanya dana yang dibutuhkan itu kisarannya sampai berapa tadi? Ya, Dari variasi. Basnas biasanya dana apa tuh? Dana kesehatan untuk dana damping. Layanan kesehatan Iya, untuk pendampingan juga. kesehatan. Terus Untuk jaminan mengambil darah biasanya harus ada jaminan dulu. ada jaminan dulu. Ya, kalau di PMI kan di Banjarmasin harus ada jaminan ketika kita mengambil darah. Satu kantong itu rasanya 350.000, kita jaminan dulu. Nah, setelah kita bisa mengganti darah yang diambil tadi, Baru dibalikin. iya, dana itu bisa dikembalikan. Pihak pemerintah daerah pernah kesini nggak? Kalau kesininya tidak pernah. Belum, Oke, mungkin nanti. gimana? Mudah-mudahan. Yes. Alhamdulillah ketika niat kita baik, hendak menghindari yang kada baik. Akhirnya di situ ya anggaplah ujiannya loh, Iya, ujian di situ. lagi kada berduit, lagi belum makan, Iya. lapar-laparnya. Tapi duit sumbangannya ada. Ada. Oke, teman-teman, bersama saya kembali di sini Zaki Mubarak, jurnalis redaksi 8. Saya berada di Kabupaten Balangan, tepatnya di Paringin. Hari ini saya ingin mengajak berbincang salah seorang aktivis. Kalau saya sih memaknainya atau menyebutnya dia ini pemerhati sosial dan kemanusiaan. Ya buktinya dia aktif di organisasi secara terstruktur yang memperhatikan keadaan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dan ya memang selama ini masyarakat lebih mempercayai keberadaan SBC. Ya bisa dibilang SBC sebagai pendamping mereka, masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Dan lebih tepatnya begini, SBC sebagai fasilitator antara masyarakat dan pemerintah daerah serta lembaga-lembaga yang berperan. Oke, bersama saya saat ini sudah ada Dewi Purwati Nurtalia. Iya, itu namanya kamu. Panjangnya itulah. Iya. Oke. Oke. Tapi teman-teman di sini biasanya akrab manggil kamu tuh dengan sebutan Acil. Ya, Acil Dewi. Acil Dewi. Terus ini ada juga yang biasanya nyapa kamu tuh Dewi aja. Ya. Oh, Dewi aja tuh Nama akun Facebook. oh, akun di media sosial. Oke. Nah, jadi gitu. Nih enaknya aku manggil kamu tuh siapa? Acil kah? Acil Dewi. Oh, Acil Dewi. Oke. Iya. Jadi dia ini punya punya sebutan. Kalau misalnya Dewi aja mungkin banyak ya nama Dewi. Jadi kalau misalnya di sini di Paringin atau di Kabupaten Balangan, teman-teman di sini akrab manggil dia Dewi aja atau Acil Dewi. Itu. Oke, Wi. Untuk pembuka nih, ada kesibukan apa aja sekarang? Saat ini lagi sibuk-sibuknya bedah rumah.
Bedah rumah itu maksudnya gimana? Bantuan dari 3 perusahaan kan, dari PT Adaro Indonesia tuh dengan mitra kerja Oke. PT Sisatmo dengan Buma. Itu bedah rumah maksudnya memperbaiki rumah atau? Bedah dari rehab sama bangun rumah. Ya, Oh, oke. ya kalau rumah yang masih ada bahan-bahan bangunan yang masih bagus kan, Ya. itu cuman rehab. Oke. Nah, tapi kebanyakan yang masuk di SBC itu bangun baru karena tidak ada bahan bangunan yang bisa dimanfaatkan lagi. Selain itu kesibukannya sekarang apa aja nih? Bagi sembako kalau di SBC-nya. Ya, di SBC. Kalau di terus ini apa namanya? Di luar SBC lagi ngapain? jadi ibu rumah tangga sama Ibu rumah tangga. jadi UMKM. Hmm. Ya. Kami aktif berjualan di Taman Sanggam. Anu PKL. Ya. Iya. Kan sering kita nongkrong di situ. Iya, jadi teman-teman Dewi dari dulu ya mungkin kesibukannya itu membantu teman-teman UMKM. Itu dulu ada produknya. Ada Yang sambal itu. sambal acan, tampulu namanya. Namanya Tampulu. Ya. Itu kayak merek gitu atau? Ya, merek. Oke, branding lah. Ya, Tampulu. brandnya. Terus ada pentol, pentol pedas nona sama pentol tampulu juga. Oke. Ini kalau ini, anak-anak gimana? Anak-anak ya sekolah seperti Sekolah. biasa. Ada berapa orang sih? 3 Tiga orang. Itu yang paling kecil. umur 3 tahun. Oh, kecil 3 tahun. Yang nomor 2 laki-laki umur 11 tahun. Yang 11 tahun. paling besar perempuan umur 16 tahun. 16 tahun. Ya. Oke. Kalau si bapaknya anak-anak, Budi gimana kabarnya? Masih aktif jualan sama membantu kegiatan kami di SBC. Di SBC juga. Oke. Jadi gitu kesibukan Dewi sekarang. Pernyataan Dewi terakhir tadi intinya gini, aktivitas Dewi di kegiatan organisasi sosial dan kemanusiaan ini juga didukung oleh suaminya. Iya, didukung sama Budi kan. Nah gini deh, langsung aja, nama organisasinya apa? Sahabat Balangan Center. Itu disingkat SBC gitu? Iya. Oke. Ya anggaplah begini, itu awal-awal dulu sebelum punya nama SBC itu tuh apa? Dulu di tahun 2017 kan ada namanya Berbagi Info Seputar Kalimantan. Nah, waktu itu kami tergabung di organisasi itu se-Kalimantan. Sama kegiatannya kayak di SBC. Ya. Nah, terus karena kami ingin lebih maksimal di kabupaten sendiri, maka dibentuklah SBC. Nama SBC sendiri? Itu Nama dari- SBC sendiri dibuat oleh pembina kami, Pak Tamrin. Kata beliau kan untuk sahabat itu tidak ada sahabat yang berpisah, tidak Oke. ada sahabat yang berkhianat. Oke. Secara filosofis gitu ya, Iya. sahabat. Oke. Terus kalau Balangan itu administratif nama daerah. Ya, Kalau center ya center tuh harapannya gimana ya? kayak pusat berkumpul atau Ya, oke. Berarti organisasi ini untuk sementara fokus ke masyarakat di Balangan. kalau fokus di Balangan iya, cuman tidak jarang dari luar kabupaten memang minta bantuan juga ke SBC. Oke. Ya, Itu maksudnya minta bantuan itu seperti apa? misalnya kan kawan-kawan relawan nih dari dulu kan tergabung di Ya. BSK itu. Nah,
terus mereka ada yang kesulitan untuk pengurusan data diri dari calon pasien mereka ataupun ini donor darah. Iya. Nah, itu biasanya menghubungi SBC. Oke. Nah, lalu SBC itu menghubungkan dengan pemerintah setempat. Gini, secara umum SBC itu punya tugas, punya fungsi, atau punya tanggung jawab itu, ini secara umum, Ya. itu apa tuh? Ya oke lah, kan apa namanya, memperhatikan persoalan-persoalan sosial, Ya, terus juga kemanusiaan. Nah, itu kalau misalnya bisa disebutkan yang selama ini dilakukan oleh SBC apa aja? kalau SBC itu bisa disebut kayak jembatan ya, penjembatan antara masyarakat dengan para donatur Ya. dan program pemerintah. Oke, bridging ya, Ya, fasilitator, penghubung. ya. Oke. Jadi apa yang bisa kita hubungkan ke pemerintahan ya kita hubungkan. Kalau memang tidak bisa karena mungkin terkendala aturan, nah kita menggalangkan dana ya, untuk keperluan misalnya untuk bantuan kesehatan, bantuan bedah rumah pun biasanya kami sering menggalangkan dana. Iya. Itu penggalangan dana maksudnya untuk kebutuhan pembiayaan salah satu masyarakat ini atau gimana? Ya untuk misalnya untuk salah satu penerima, Nah, satu penerima fokus satu penerima digalangkan dana terus 100% dana itu diserahkan ke penerima. Ya. Oke, konkretnya, misal ada masyarakat, salah seorang masyarakat yang sakit, Ya. nah terus pihak keluarga misalnya menghubungi SBC, Ya. terus gimana tuh mekanismenya? Terus SBC-nya survei, apabila benar-benar memerlukan bantuan ya akan dibantu. Oke. Ya sesuai dengan ini permintaan dari keluarga harus bersurat ke SBC, terus diketahui oleh pemerintah desanya juga. Pemerintah desanya. Oke. Jadi pihak keluarga sama pemerintah desa terlibat mengajukan apa namanya kayak semacam permohonan bantuan. atau pendampingan dari SBC. Ya, bersurat. Misalnya nih sakit, terus mereka nggak punya biaya, Ya. itu diketahui sama aparat desa, Iya. terus kemudian dihubungkan ke SBC. Iya. SBC melakukan observasi ke lapangan, dicek gitu ya, Iya. disurvei. Ya. Ini beneran sakit atau gimana? Ya. Gitu. Dan kita lihat juga nih kayak apa keadaan keluarganya. Apakah keluarganya benar-benar mau mengobati, apakah pasiennya benar-benar mau berobat serius. Nah, Oke. Nah terus jenis sakitnya? jenis sakitnya sih bervariasi. Ada yang ya kebanyakan memang yang berpenyakit kronis. Seperti kanker, tumor. Kronis gitu ya, penyakit ya berat lah. Ya memang untuk penanganan ini dibutuhkan biaya. Ya untuk besar. penanganan ini medisnya kan sudah ada BPJS dari pemerintah, ada bantuan itu kan, BPJS gratis. Terus untuk biaya pendamping pasien, nah biasanya kan untuk biaya pendamping pasien itu yang dirasa berat dari keluarga pasien. Nah karena keluarga pasiennya tidak bisa bekerja ketika menjaga si pasien di rumah sakit. Nah, itu. Nah terus ya kalau misalnya ada BPJS gratis, kemudian ada apa namanya biaya bantuan atau pendampingan dari SBC, itu selain itu biayanya buat apa lagi? Buat itu aja. Itu aja. Untuk transport sampai ya biasanya ya sampai di akhir, sampai meninggal pun kami carikan ambulannya. Ambulan. Ya. Biaya hidup di rumah sakit. Oke. Pembelian ini keperluan yang di luar dari tanggungan BPJS. Tanggungan di luar dari tanggungan BPJS. Ya. Apa namanya itu tujuan dari dilakukan penggalangan dana tadi oleh SBC. Nah, kalau untuk teknis penggalangan dana sendiri itu seperti apa?
Kami menggalang dana hanya melakukan di media sosial, ya dari grup-grup WA, grup-grup Facebook, itu aja. Itu berarti donaturnya memang ada di grup di situ atau gimana? Atau memang diumumkan? Ya. Kalau donatur tetap di SBC itu ada beberapa. Cuman kalau untuk yang umum sih banyak. Ketika kami men-share kan masyarakat di desa, misalnya di desa A ada warganya yang digalangkan dana, masyarakat di desa itu otomatis mereka membantu menyebarkan berita itu. Oh, oke. Bahkan masyarakatnya dengan desanya sebagian ada yang turut ikut serta membantu dengan mengumpulkan dana juga, tapi diserahkan lagi ke SBC. Jadi kayak satu pintu swadaya gitu masyarakat di desa itu. Okay. Kadang-kadang kan bukan karena tidak peduli, tapi tidak ada yang memulai. Oke. Artinya tidak ada yang memfasilitasi atau tidak ada yang mengakomodir itu. Ya. Padahal kan warga-warga ini sebenarnya peduli sama ini pasien warganya. Gitu. Ya, sama warganya. Cuman karena tidak ada yang memulai, ya mungkin agak sungkan. Ya, mungkin tidak ada yang memulai, kemudian tidak ada yang mengurusi atau mengkoordinir. Oke. Jadi SBC di sini fungsinya adalah mengkoordinir, kemudian memulai secara teknis, adanya penggalangan dana, kemudian swadaya di masyarakat. Dari tahun kapan? 2017. Dari 2017. Itu banyak atau gimana warga calon pasien yang udah menghubungi SBC? Kalau yang sakit banyak. Ya, banyak itu 500-an bisa lebih kayaknya. Dari tahun 2017 ya. Belum lagi lansia-lansia. Penyakitnya apa namanya? Sakitnya bervariasi. Iya. Kronis. Iya. Lebih ke kronis dan harus berobat rutin. Oke. Jadi rutin pengobatan itu. Dan ini menjadi apa? Pengawasan aparat desa bersama SBC atau gimana? Iya, dari aparat desa sama SBC. Kalaunya sekarang kan ada ambulan desa tuh. Yeah. Nah, ketika pasien sudah boleh pulang, nah ketika dijadwalkan untuk kemo, biasanya kami minta bantuan untuk ambulan desa mengantarkan. Nah, jadi ambulan desa mengantarkan, SBC yang ngasih dana buat biaya hidupnya. Terus gini, Wi, itu donatur tadi yang digalang dananya atau dimintai sumbangannya, itu percaya aja sama SBC? Alhamdulillah sampai sekarang percaya dan setiap kali menggalang dana cukup. Ya. Biasanya dana yang dibutuhkan itu kisarannya sampai berapa tuh? Bervariasi karena itu hanya untuk biaya hidup. Nah, kami sampai paling buka donasi misalnya 3 hari. Kalau sudah dirasa cukup ya kami cukupkan dulu, kami tutup. Terus untuk biaya penyerahan dana tersebut kami serahkan secara bertahap. Misalnya minggu ini mereka berangkat atau minggu ini mereka harus membeli obat di luar dari BPJS. Nah, kami serahkan. Nominalnya, Wi. Kalau nominalnya biasanya paling sedikit yang dibutuhkan untuk penggalangan dana itu berapa tuh? 2-3 juta. 2-3 jutaan. Kalau yang sampai saat ini pernah digalang oleh SBC, itu paling banyak? Paling banyak tuh si Winda sama Rizky, almarhum Winda. Waktu itu tahun 2018. 2018? Iya, dapatnya berapa ya? 10 juta lebih rasanya. 10? Ya, lebih. Juta lebih. Tapi untuk waktu biaya? itu untuk biaya hidup pendamping pasien. Nah, karena kan si Winda ini penderita leukemia. Oh iya. Ya, jadi harus berobat rutin sama kan kadang-kadang dropnya tuh ini tidak terdeteksi. Nah, kadang-kadang langsung drop, langsung masuk rumah sakit, bisa sampai sebulan. Itu rumah sakitnya di mana? Kebanyakan rumah sakit Ulin. Oh, dirujuk ke Banjarmasin. Oke. Kalau yang si Dede Rizky itu orang Batu Mandi.
dapatnya sekitar 12 jutaan. 12 juta? Ya. Sama? Ya. Leukemia juga? Enggak. Kalau Rizky itu tumor. Tumor? Di wajah, hampir separuh wajahnya tuh di waktu umur 9 bulan. Ya. Hampir separuh wajahnya kena tumor. Oh ini bayi? Nah, jadi harus dirawat dulu sampai umur, rasanya usia 2 tahun. 2 tahun? Baru bisa dioperasi. Nah, sekarang sudah, alhamdulillah sudah bagus. Sudah sehat. Sudah sehat, sudah sembuh. Iya. Oke. Mungkin kalau ngedengar apa namanya penjelasan kamu tadi tuh kayak apa ya, ini memang butuh fokus ya, konsentrasi. Jadi memang kayak organisasi ini relawan. Ini siapa sih, relawan atau anggota atau siapa yang disebut? Relawan. Relawan. Ya. Ketika sudah tergabung dalam SBC, ini gimana perekrutannya? Artinya sekadar bergabung aja atau harus mempunyai kompetensi sebagai ya katakanlah perawat misalnya atau apa kompetensi khusus misalnya atau gimana? Atau sekadar gabung-gabung gitu aja? Sebenarnya sekedar gabung-gabung aja. Yang penting relawan. Relawan itu apa? Relawan itu kan Ikhlas beramal. iya. Bentar. Gak digaji? Enggak. Gak ada insentif atau gak ada biaya apa gitu buat anggota? Enggak ada. Udah. Ya. Oke gini deh, struktur organisasi. Ada ketua, Ada. ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Ya. Semua anggotanya jumlahnya berapa tuh? Kalau di seluruh anggota tuh ada 30-an. Nah, cuman kan karena itu tadi relawan loh. Ya. Nah, siapa yang bisa berkegiatan silakan datang. Bahkan yang tidak ada di dalam struktur organisasi itu biasanya mereka ada yang ikut bergabung. Jadi kayak semacam nggak ada paksaan dan nggak ada tekanan dari pihak organisasi sendiri terhadap anggota. Iya. Siapa yang bisa aktif. Iya. Tapi biasanya gimana tuh? Kalau misalnya ya anggaplah satu waktu misalnya nih dibutuhkan fokus SBC, ini anggota-anggota ketika diajak ngumpul. Bagi yang bisa ngumpul, bagi yang tidak bisa, kami bisa via WA group. Nah, jadi berkoordinasinya tuh lewat WA group sih, lebih intensnya. Oke, aku paham. Berarti gini, anggotanya sampai 30-an. Ya. Cuman ketika ada, ya katakanlah ada satu waktu ada kejadian atau dibutuhkan keberadaan SBC, kehadiran SBC, Dewi yang aktif di situ. Ya, berdua dengan suami. Berdua dengan suami, iya sama Budi. Oke. Anggota atau relawan tadi itu mereka punya pekerjaan di luar atau? Ya, punya pekerjaan di luar. Ada yang di perusahaan, ada yang di dinas. Oh. Ya. Oh iya. Jadi sebagian besar dari mereka itu jadi donatur. Oke. Berarti gini, nggak apa-apa ya aku simpulkan. Relawan atau anggota SBC itu mereka bergabung di SBC kemudian ikut aktif di SBC itu karena kayak semacam panggilan apa? Ya, panggilan jiwa. Oh iya, panggilan jiwa, panggilan hati nurani gitu ya. Dan mereka masing-masing punya profesi di luar. Ya. Katakanlah mapan. Secara finansial, secara ekonomi udah mapan di luar. Lebih banyak yang mapan di luar sudah. Oke. Bahkan yang pindah tempat kerja pun tetap. Oh. Ya. Oke. Terus ada kendala nggak sampai saat ini menjalankan atau menjalankan organisasi ini? Kalau kendala pasti ada, tapi tinggal kita aja sih bagaimana menghadapi
kendala itu. Jadi teman-teman, kita sudah ngedengerin itu sedikit dari cerita Dewi tentang keaktifannya selama menjalankan organisasi yang memang di bidang sosial dan kemanusiaan. Sekarang gini, SBC punya sekretariat nggak, Wi? Punya. Kantor sekretariat. Iya. Ini. Di mana? Di sini. Oke. Jadi ini sekretariat SBC. Sekaligus saat ini kan menampung ini 2 anak yatim. Ada 2 anak yatim di sini. Iya. Nah, sementara kenapa sekretariatnya seperti ini? Yang pertama memang karena berdiri tidak di tanah milik pribadi. Nah, juga ketika mengumpulkan dana untuk merehab sekre ini, tiba-tiba selalu ada yang sakit atau ada yang urgent gitu. Jadi dananya itu tidak jadi untuk merehab sekre, jadinya untuk orang gitu. Digunakan untuk disalurkan untuk kepentingan yang lain dulu. Iya, karena kan kami merasa itu lebih urgent daripada untuk sekre sendiri. Iya. Nah, tapi ketika ada yang sudah mendiami, terasa juga mau direhab. Anak yatim di sini maksudnya dia siapa? Beliau pendatang. Nah, dulu kan waktu dari Kaltim, suami beliau meninggal. Nah, beliau ke sini, terus ada warga di sini yang menampung, disampaikan ke kami. Nah, tinggallah di sini untuk beberapa bulan. Nah, setelah beberapa bulan, ya hampir setahun rasanya dulu tuh tinggal di sini, terus dipanggil ke Amuntai di tempat mertua beliau untuk mengurus mertua beliau yang sakit. Nah, setelah sekian lama, sekitar setahun lebih rasanya, mertua beliau meninggal. Nah, kembalilah beliau ke sini. Nah, beliau bilang kalau ke sini pasti terjamin kehidupan, saking yakinnya gitu. Jadi, nah, selama di sini tuh kami suruh tinggal di sini dulu. Dan sudah kami pindahkan data dirinya di sini. Jadi punya KTP di sini. Iya. Jadi warga Balangan. Untuk lokasi sendiri tanah masih milik KUD, bekas koperasi. Ya. Jadi itu yang dipinjam. Jadi ini bisa dibilang atas swadaya masyarakat meminjamkan tanah, meminjamkan lahan untuk ditinggali. Iya. Sementara tidak dipakai. Oke, sekaligus juga digunakan SBC sebagai sekretariat. Iya. Kantor sekretariat. Terus kalau misalnya waktu ngumpul sama para relawan di sini atau di mana? Bisa di sini, bisa di rumah kami, bisa di rumah kawan-kawan yang lain, atau di Taman Sanggam, tempat kami jualan. Oke, untuk tempat bebas lah ya? Iya. Oke. Tapi untuk sekretariat, siapapun yang ingin secara administratif berurusan dengan SBC, datangnya ke sini. Iya. Di sekretariat ini. Oke. Pemerintah daerah Kabupaten Balangan sendiri hubungannya dengan SBC bagaimana? Alhamdulillah kalau pemerintah daerah baik hubungannya dengan SBC. Support. Ya, support Mendukung. dalam artian ketika kami memerlukan pengurusan data diri ke Dukcapil cepat. Ketika kami memerlukan bantuan kesehatan, kami bisa, kalau urgent nih kami belum sempat menggalang dana, kami bisa ke Basnas. Terus untuk dana damping, saat ini kan sudah ada program dari Dinas Sosial untuk dana damping untuk perharinya ada paling lama rasanya itu 7 hari atau 10 hari. 7 hari? Ya, Itu dari Basnas atau dari Dinas Sosial? Dari Dinas Sosial. Kalau dari Basnas beda lagi. Beda lagi? Ya. Dari Basnas biasanya dana apa tuh? Dana sama dana kesehatan untuk dana damping. Layanan kesehatan untuk pendampingan juga? Nah, terus kalaunya biasanya yang orang-orang sakit itu yang harus digalangkan dana itu kebanyakan kami laporan dari rumah sakit. Dari rumah sakit? Ya, rumah sakit yang menghubungi SBC.
Dari rumah sakit? Iya, menghubungi SBC. Bentar. Ini sudah ada pasiennya di rumah sakit, Ya, terus pihak rumah sakit ya, menghubungi SBC. ya. Keperluannya apa? Keperluannya ketika pasien itu harus dirujuk ke rumah sakit rujukan, misalnya ke rumah sakit Ulin tadi. Nah, itu tuh biasanya kan alasan keluarga pasien tuh banyak yang menolak karena ketiadaan biaya tadi. Ketiadaan biaya hidup pendamping pasiennya. Walaupun pasiennya ditanggung BPJS tadi, nah kita tidak memungkiri kalau lebih banyak lagi biaya di luar dari apa aja tuh? BPJS. Pendamping, Ya, pihak keluarga yang mendampingi pasien, iya, itu yang menunggu di rumah sakit. iya. Terus apa lagi? Seperti Pampers, kasa, sama ini untuk jaminan mengambil darah biasanya harus ada jaminan dulu. Ada jaminan dulu. Ya, kalau di PMI kan di Banjarmasin harus ada jaminan ketika kita mengambil darah. Satu kantong itu rasanya 350.000 kita jaminan dulu. Nah, setelah kita bisa mengganti darah yang diambil tadi, Baru dibalikin? iya, dan itu bisa dikembalikan. Galangan dana dari SBC tadi itu salah satunya buat jaminan itu? Iya. Oke. Berarti kalau misalnya rumah sakit itu sudah punya hubungan atau mengkomunikasikan hal-hal tersebut ke SBC, Iya. berarti memang pemerintah daerah melalui rumah sakit membutuhkan keberadaan SBC untuk kegiatan salah satunya penggalangan dana tadi itu. Bisa dikatakan begitu. Oke. Terus pihak pemerintah daerah pernah kesini nggak, Bu? Kalau kesininya tidak pernah. Belum. Oke. Mungkin nanti. Gimana? Mudah-mudahan. Yes. Kalau ya anggaplah dinas sosial, terus dinas kesehatan ya instansi yang terkait lah, yang berhubungan erat dengan kegiatan aktivitas SBC. Ya. Selama ini birokrasinya mudah aja atau gimana? Mudah, alhamdulillah. Mudah. Bisa via telepon, dan kalau SBC sebenarnya mau siang atau malam biasanya dilayani. Oke. Ya, walaupun kan direspon gitu. Misalnya Itu biasanya malam ini yang menghubungi siapa? kami menghubungi dulu. Kalau Via untuk telepon. mengurus misalnya untuk data diri, Ya. bisakah untuk menguruskan ini? Bisa Bu, bisa Bu. Nanti Ya. besok diambil di kantor. Berarti langsung tuh diurus sama mereka. Iya. Tinggal lengkapi persyaratan kan yang bisa dikirim via WA. Ya. Berarti keberadaan SBC di sini dinilai positif dong oleh pemerintah daerah. Iya, alhamdulillah di beberapa dinas dilibatkan juga seperti kayak Satgas Perempuan dan Anak. Oh iya. Iya, perlindungan perempuan dan anak. Dewi. Iya. Sebagai Satgas Iya. PPA. Oke. Ntar, ini kayak aku kayak masih ganjil gitu ya, kayak adanya SBC di sini, kemudian betapa besarnya misal kepercayaan masyarakat terhadap SBC, kemudian tugas dan tanggung jawab yang menurut aku berat itu SBC, ngurusin pasien, ngurusin calon pasien, ngurusin warga masyarakat. Iya. Apalagi sekarang katanya lagi Bedah rumah. Nah, bedah rumah kan butuh observasi dulu, survei dulu tuh. Iya. Yang kerjasamanya juga kalau tadi itu ke perusahaan ya, Iya. perusahaan. Otomatis kan rekomendasinya juga dari pihak pemerintah daerah setempat tuh. Iya. Gini deh, reward, penghargaan atau apalah dari pihak pemerintah daerah atau lembaga lain pernah punya, ada atau apa? Tidak ada. Nggak ada. Bagi kami dilibatkan dalam ini seperti kayak Satgas sudah menjadi reward bagi kami.
Artinya keberadaan kami sudah diakui. Ya. 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 Ya, satu sisi gitu sih. Kalau misalnya untuk keberadaan, kalau misalnya masyarakat butuh itu sudah diakui. Iya. Ya kalau misalnya pihak pemerintah daerah apa namanya nggak memperhatikan keberadaan SBC, bagi aku sih fine aja kan. Kalau ya masyarakat yang punya kepercayaan ke SBC udah cukup tuh. Sekarang gini, SBC atau Dewi sendiri terhadap SBC tujuannya apa sih? Tidak tahu. Untuk saat ini mengalir. Tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Tidak ada harapan yang akan datang tuh untuk selanjutnya apa yang muluk-muluk tuh nggak ada. Nggak ada? Iya. Bahkan kenapa sampai sekarang pun tidak tahu. Oke. Bentar. Ini dari kemarin ya, kemarin ketika ngeliat SBC, terus sampai hari ini aku masih mikir organisasi sosial kemanusiaan atau apapun kan bentuknya itu sosial ya, Yeah. dijalankan secara sukarela. Aku malah berpikir ini ada tujuan politis di baliknya. Ya kalau misalnya Dewi bilang nggak ada, aku sih masih sanksi ya, masih. Beneran nggak ada tujuan, nggak ada. Jadi Sementara tidak. sekedar beraktivitas, menerima keluhan dari masyarakat aja gitu. Ya. Sementara kami bisa mengakomodir sendiri dan kami masih bisa Atau Dewi punya pengalaman ya. yang bisa dibagi di sini. Kan gini ya, secara teori orang punya orang yang bersimpati atau orang yang punya empati itu terhadap permasalahan sosial itu kebanyakan sih karena pengalaman. Ya. Kondisi sosialnya, Ya. pengalaman pribadinya misalnya. Kemudian ya barulah akhirnya ada kegiatan-kegiatan, keaktifan untuk memperhatikan persoalan sosial itu. Sebenarnya kami dari kecil sudah diajarkan oleh almarhum mama. Ketika beliau kan jualan nasi, sudah diajarkan untuk berbagi. Nah, waktu pulang dari jualan, misalkan ada masih nasi atau apa yang tersisa itu pasti dimasak lagi, dipercantik lagi gitu, baru diberikan sama orang. Artinya apa yang kita makan kita kasihkan juga ke orang. Ya intinya berbagi lah. Ya, disuruh berbagi dari kecil tuh. Apalagi kalau masak-masak, mama dari pagi kan masak banyak atau siang, nanti disuruh bagi-bagi. Kami yang disuruh ngantar, pakai mangkok, pakai piring, nah jalan. Maksudnya berbagi porsinya banyak. Kalau orang sini kan bilang pakai rangsang. Iya. Nah, pakai nasi, serangsang, ada kuah, ada ikan. Itu dikasihkan kemana? Dikasihkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan dari kita. Ya, jadi istilahnya kan kalau ditanya dari mana, memang dari kecil kami sudah diajarkan untuk itu. Ya, setelah ini kesininya kami ada mendapat kesempatan tuh bergabung di satu organisasi. Nah, di situ lebih ke kalau kita membuat organisasi sendiri, kita lebih bisa mengambil kebijakan. Nah, kebijakannya kan dari kita sendiri, dan lingkupnya pun lebih bisa fokus di kabupaten kita sendiri. Nah, makanya terbentuklah SBC ini. Oke. Dulu Ibu profesinya apa?
Pedagang. Pedagang. Ya, pedagang nasi. Warung. Ya, warung nasi. Di mana? Di pasar. Tepatnya di depan gedung Sanggam. Oh ya, dulu namanya Gedung Serbaguna. Iya, Oke. Taksian Halong. Oh iya, Iya. yang ya tempat mangkalnya taksi-taksi itu ya. Mikrolet. Iya, pick up. Ya, ya, ya. Dekat situ ya. Iya, Oke. Jadi intinya punya pengalaman itu udah udah terbiasa karena dari didikan ibu. iya. Nah, terus untuk punya empati terhadap warga masyarakat yang dalam kondisi tertentu tadi itu, yang butuh perhatian tadi itu awalnya gimana? Ya katakanlah ini pertama kali mengurusi orang yang sakit misalnya. Iya. Itu kapan? Pas di 2017 itu kami membantu kebakaran. Nah, setelah membantu kebakaran itu kan keliling nih. Ya. Nah, keliling ketemulah lansia. Waktu itu di Desa Tawahan ketemu lansia. Nah, itu pertama bedah rumah dulu. Oh ya. Nah, habis ketemu itu kami bedahkan rumah, terus ternyata beliau ini ada penyakit. Nah, karena memang beliau itu sudah lansia tapi sangat berisiko, ya kami tidak membantu untuk untuk operasi. Jadi dibantu untuk perawatan aja. Nah, seterusnya karena orang-orang kan melihat kegiatan kami. Waktu itu awal-awal seminggu itu ada sepaket atau 2 paket tuh murni dari kantong pribadi kami. Nah, jadi dari berbagai latar belakang kan, ada yang jualan, ada yang karyawan. Nah, jadi berkumpullah. Jadi setiap pengantaran itu kami publikasi. Nah, lama-lama banyak laporan segala macam, tapi alhamdulillah kepercayaan masyarakat ketika ada laporan ke kami untuk membantu masyarakat, diminta untuk menggalang dana tadi, ya donaturnya dengan ringan tangan membantu. Bahkan dengan nominal yang tidak pernah kami duga. Ya. Itu pertama kali. Terus akhirnya ketika ada kondisi yang sama, misalnya ada warga yang lain lagi, terus Dewi kembali berkegiatan. Iya. Itu awalnya secara spontan Dewi dan suami Budi, atau sudah dengan beberapa teman? Sudah dengan beberapa teman, dan ketika ada orang sakit itu pun menunggu ada laporan aja. Ketika ada laporan, masyarakat sendiri yang melaporkan. Masyarakat sendiri yang menghubungi, Iya. yang melaporkan SBC. Iya. Dengan kontak person nomor pribadi. Iya. Awalnya pun pakai menggalang dananya dengan nomor rekening pribadi. Rekening pribadi. Iya. Awalnya. Ya, kalau sekarang udah punya nomor rekening itu ya. Iya. SBC sendiri. Tapi itu ada salah sedikit. 01 01 salah. Dari Jangan sampai salah, nanti orang ngirim nggak masuk nanti. Iya. Oke, paham. Sekarang gini deh. Ke depan Dewi mau ngapain lagi? Kedepannya dengan SBC ini, ya katakanlah tadi nggak ada goal, nggak ada tujuan, nggak ada. Nah, terus dengan SBC ini ke depan mau ngapain? Ada harapan sebenarnya, mau ada panti lansia kalau bisa. Panti lansia maksudnya? Ya, karena SBC kan sekarang lembaga kesejahteraan lanjut usia tuh sudah menjadi LKS. Ya. Nah, harapan kami tuh supaya ketika kami berkegiatan ada tindak lanjutnya, berkelanjutan itu. Itu panti lansia. Iya. Jadi kayak semacam panti jompo gitu atau? Ya. Karena kan prihatin juga nih melihat lansia ketika kita bagi-bagi sembako. Iya. Nah, banyak lansia-lansia sendiri. Iya, yang hidupnya sendirian, udah nggak sama keluarga lagi. Iya. Ya katakanlah jauh dari anak-anak. Iya. Sebatang kara gitu ya. Kalau misalnya mau dijumlah atau mau dihitung untuk di daerah di Kabupaten Balangan sendiri yang terdata sama SBC ada berapa tuh ya? Kalau yang di kami tahun 2023 itu sudah tahun 2022 245.
245 Iya, warga lansia iya. yang tinggal sendiri. Tapi Di- ada juga yang tinggal sendiri tapi dekat dengan rumah anaknya. Cuman kebanyakan tinggal sendiri. Tinggal sendirian. Iya, Ya intinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini dibantu sama pihak swadaya masyarakat iya, tetangga. iya. Oke. Ya, kami berharapnya ada panti lansia itu kan untuk menampung mereka itu yang mau masuk panti. Kan kebanyakan sekarang kalau kita mau masukkan ke panti itu di Banjarbaru harus lansia yang masih mandiri. Oke. Itu sudah dikomunikasikan dengan pihak pemerintah daerah atau gimana? Sempat ada ketika ada rapat-rapat kan masih disampaikan. Dengan waktu acara di Banjarmasin pun sudah disampaikan juga. Responnya seperti apa? Ya, nanti kita pikirkan dulu. Oke. Ya, mungkin ditampung dulu. Ditampung dulu. Iya. Ya katakanlah mungkin apa namanya skala prioritas ya. Iya. Baik pihak pemerintah mungkin merasa belum menjadi prioritas. Tapi bagi SBC sendiri itu prioritas atau seperti apa? Kalau bagi kami prioritas. Berarti harus ada tuh di sini, Iya. di Kabupaten Balangan, Iya. sebuah panti yang memang dikhususkan untuk Iya, lansia. lansia. Dan lansianya pun bukan lansia yang mandiri lagi. Bukan persyaratannya bukan harus lansia mandiri. Berarti memang lansia yang benar-benar terkendala, Ya. memiliki keterbatasan. Iya. Oke. Bisakah untuk menguruskan ini? Bisa, Bu. Bisa bisa, Bu. Nanti Iya. besok diambil di kantor. Bagi kami dilibatkan dalam ini seperti kayak Satgas. Sudah menjadi reward bagi kami. Artinya keberadaan kami sudah diakui. Atau Dewi sendiri terhadap SPC, tujuannya apa sih? Ya katakanlah ini pertama kali mengurusi orang yang sakit misalnya, Ya. itu kapan? Sekarang karena banyaknya laporan masyarakat tidak mampu yang terkendala untuk ini rujukan. Oke. Nah, sekarang sudah ada biaya dana damping. Kami punya ini produk pentol. Nah, Pentol, pedas merona. Itu pentol pedas. brandnya itu. Apa tadi namanya? Pentol pedas, Pentol pedas merona. merona. Iya. Pentolnya pedas. Merona gitu. Iya. Pelatihan sosial terkait dengan penyelesaian permasalahan sosial tadi itu ke depan bisa diselesaikan nggak dengan program-program pemerintah sendiri?